Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah Isya dan jamaah tarawih yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita berbagai nikmat sehingga kita bisa berjumpa dengan malam yang ke-17. Ada juga yang malam ke-18 bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan sampai pada penghujung Ramadan dan melewati bulan suci Ramadan dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit terkait dengan istilah kepompong Ramadan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana cita-cita yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang sama-sama kita hafal, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Lalu ujung-ujungnya Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Ibarat kata bahwa semua orang menginginkan kedudukan yang seperti itu. Ya. Tapi apa perintah Allah? Yaitu berpuasa. Ya. Maka kalau kita mengambil contoh kepompong misalnya, ya, itu kepompong, Pak Bu, itu dari ulat, ya. Baru kemudian berubah menjadi kepompong. Beberapa hari tidak ada gerakan. Nanti setelah itu baru kemudian berubah menjadi seekor kupu-kupu. Nah, lihatlah perubahannya. Ulat itu kerjanya cuma merusak saja. Dia rusak daun, kerjanya makan saja. Lalu kemudian kalau kita lihat sangat menjijikkan. Tapi kemudian setelah dipuasakan di dalam kepompong, tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa makan, tidak bisa dilihat, tidak bisa bergerak dan seterusnya. Akhirnya kemudian setelah beberapa waktu keluarlah ia menjadi seekor kupu-kupu yang hampir semua orang menyukainya. Indah dipandang mata, dan dia kemudian bebas terbang kemana saja mencari makanan yang enak-enak, yaitu sari bunga yang manis. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya juga seperti itu. Kita menganggap diri kita sebelum datangnya bulan suci Ramadan ini penuh dengan dosa, berlumuran dosa, menjijikkan, bahkan selalu melakukan kerusakan-kerusakan. Lalu kemudian Allah datangkan Ramadan sebagai kepompong, itu kemudian kita disuruh untuk berpuasa di situ. Dengan harapan nanti setelah bulan suci Ramadan kita keluar menjadi manusia-manusia yang indah, manusia-manusia yang disukai oleh banyak orang karena perilakunya, akhlaknya, dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala karena keimanannya dan ketakwaannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan karena itu Ramadan ini harus kita jadikan sebagai tempat latihan yang nanti insya Allah kita keluar mendapatkan nilai yang bagus. Latihan yang pertama di dalam bulan suci Ramadan ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu latihan keikhlasan. Kita berpuasa, ya,
Alhamdulillah tidak jarang orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan itu mengharapkan imbalan kecuali anak-anak. Ya. Kalau anak-anak berpuasa itu, ya, biasanya itu menjelang duhur langsung berteriak, "Maukah puasa setengah?" Nanti digombal, puasa maghrib mikir, nanti dibelikan kue enak sekali, apa mau tak? Biasanya baru berpuasa sampai sebulan, sampai maghrib. Ini tandanya adalah puasa yang tidak ikhlas, karena puasa mengharapkan imbalan. Karena itu kita sebut sebagai puasanya anak-anak, puasa anak-anak yang belum balik. Tapi luar biasa kalau ada bapak-bapak masih kuat, bodinya bagus, ibu-ibu juga, tapi nanti mau berpuasa kalau dijanji. Ibu-ibu, "Bu, puasa mungkin nanti kembalikan ki baju baru kalau mau lebaran." Masya Allah. Ya. Jadi tidak ada orang dewasa yang kuat berpuasa yang kemudian mau dijanji begitu. Bahkan banyak kesempatan kita boleh berbuka di siang hari, tapi tidak ada yang mau. Kenapa? Karena dia merasa tidak ada memang orang yang lihat ki. Tapi batal puasa kalau saya minum, walaupun tidak ada orang yang lihat. Berarti di situ ada keimanan yang kuat dalam diri kita. Berarti bibit-bibit keikhlasan itu sudah mulai muncul. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala latih kita selama sebulan. Hari ini kemarin puasa, hari ini puasa, besok puasa, sama begitu aturannya. Selama 30 hari, maka diharapkan juga nanti setelah bulan suci Ramadan kita melakukan juga ibadah-ibadah itu ikhlas karena Allah, tidak perlu dijanji-janji. Ya, tidak perlu dijanji-janji. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala melatih kita di dalam bulan suci Ramadan, yaitu melatih keistiqomahan. Istiqomah. Ya. Kita disuruh bangun sebelum fajar, disuruh sahur sebelum fajar, tapi dia disunahkan untuk mengakhirkan makan sahur. Artinya hanya sedikit waktu sebenarnya yang tepat untuk kita makan di subuh hari. Begitu pula ketika berbuka, ada waktunya, tidak boleh kita berbuka lebih cepat semenit pun. Tapi kita disunahkan untuk mempercepat buka. Berarti buka yang diharapkan Allah itu juga waktunya sedikit. Itu artinya bahwa kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan sesuatu itu secara tepat waktu. Ini dilatih kita selama 30 hari atau 1 bulan. Dan diharapkan setelah bulan suci Ramadan, apa yang istiqomah kita lakukan selama sebulan di bulan Ramadan, itu juga kita lakukan di luar bulan Ramadan. Jadi kalau terbiasa makan sahur, ya bagus juga kalau setelah bulan suci Ramadan kita biasakan yang seperti itu. Memang efeknya alhamdulillah memang. Karena makan malam itu sebenarnya tidak sehat. Ya. Makan itu adalah sesuatu yang kita masukkan ke dalam mulut kita untuk dicerna oleh pencernaan itu. Tapi setelah itu harus ada aktivitas. Jadi tidak boleh menurut dokter makan kemudian tidur. Ya, karena itu akan menimbun lemak, akhirnya kolesterol, muncul berbagai macam penyakit dan lain sebagainya. Jadi Ramadan ini melatih kita istiqomah. Ya. Jadi kalau misalnya juga sahurnya juga biasanya makan ayam goreng, bagus juga Bu kalau istiqomah juga nanti setelah bulan suci Ramadan. Ya sarapan pakai ayam goreng, makan malam pakai kari ayam dan seterusnya, istiqomah lah. Ya. Enak itu insya-Allah, senyum-senyum bapak-bapaknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua, istiqomah. Dan karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ya, idza dakhala ashur, ketika Rasulullah ketika masuk 10 hari terakhir Ramadan,
Sadda mi'sarah, ya. Jadi dia kencangkan sarungnya, tandanya dia itu ingin bersungguh-sungguh untuk beribadah. Wa ahya'ul lail, dan menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah-ibadah, tadarrus, salat, bersedekah dan sebagainya. Lalu kemudian wa aitasa ahlahu, dan membangunkan keluarga-keluarganya untuk ikut beribadah bersamanya. Ini tandanya Rasulullah saja dijamin masuk surga, itu mengencangkan ibadahnya di akhir-akhir bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena dia ingin istiqomah terus melaksanakan ibadah. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwa di dalam kepompong Ramadan ini kita dilatih untuk senantiasa berbuat amal kebajikan. Mungkin sebelum bulan suci Ramadan amal kebajikan kita sedikit saja, atau bahkan boleh jadi tidak ada. Kerjanya kita, ketika ada kita orang lain marah, ketika ada kita orang lain menangis. Tapi di bulan suci Ramadan, alhamdulillah kita menjadi manusia-manusia yang baik. Dan kita berharap bahwa latihan pada bulan suci Ramadan ini itu dilakukan nanti setelah bulan suci Ramadan, gemar melakukan amal-amal kebajikan. Karena di bulan suci Ramadan itu, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala ibarat kata pembeli dan kitalah penjualnya. Kalau kita menjual cendol 5.000 segelas, maka hakikatnya itu Allah Subhanahu wa ta'ala datang pada bulan suci Ramadan membeli cendol kita dengan 10 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Ya. Ini cendol dulu, ini cendol. Cendol ini kan bukan makanan pokok. Jadi kalau Allah membelinya 100 kali lipat, 10 lah kali lipat, berarti 50.000 per gelas. Ya, mungkin kalau seperti itu, betul-betul Allah datang dengan memberi kita uang 50.000 segelas, kayaknya semua orang menjadi penjual cendol. Ya. Nah, bagaimana dengan makanan pokoknya atau ibadah wajibnya? Ya, andai kata misalnya kita menjual nasi goreng, ya, 15.000 dan dikali 100, berapa itu? 1.500.000 per bungkus. Ya, nasi. Berarti jangan-jangan nanti kita ini menjadi penjual nasi goreng semua. Ya. Kenapa? Karena begitu keistimewanya bulan suci Ramadan, memberikan keuntungan-keuntungan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seandainya itu semua dilihat dengan uang, maka pasti kita akan berlomba-lomba melakukan kebaikan. Makanya itu, mari lakukan kebaikan di bulan suci Ramadan agar terbiasa, sehingga kelak nanti setelah bulan suci Ramadan kita keluar menjadi manusia-manusia yang selalu melakukan amal kebajikan. Begitulah Ramadan mempuasakan kita agar kemudian kita keluar menjadi manusia ikhlas, manusia istiqomah, dan manusia yang selalu beramal kebajikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.